Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Yuli dan Bu Catur dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahan dan cara membuat media yang saya kembangi, yaitu adalah saya mengembangkan inspirasi dari monopoli umum kepada monopoli Rusama, yaitu rumah sakit ramah, yang dimana monopoli ini nanti akan mengajarkan beberapa sikap contoh sikap empati yang akan ditiru oleh anak, dan nantinya akan ditanyakan kepada anak dan dijawab oleh pengetahuan yang anak ketahui mengenai beberapa contoh yang ada di sini. Nah, di sini itu ada desain revisi dari monopoli ya. Ini udah revisi, yang dimana di sini di setiap tabelnya itu ada yang pertama dari start dan finish sengaja digabung agar anak itu tidak kebingungan. Nah, di sini ada ambil kartu empati, yang dimana nanti ada beberapa pertanyaan yang dimana isinya itu berupa pertanyaan, misalkan apa yang harus kamu lakukan jika kamu ingin menyemangati teman yang takut disuntik. Misalkan nanti anak jawab, aku semangatin kak, seperti jangan takut, itu kan untuk kesembuhanmu, harus berani, nggak sakit kok, misalkan seperti itu. Nah, di kotak yang kedua ini ada menjenguk teman. Nanti di sini anak akan diajak ditanya berupa di gambar-gambar ini nantinya akan ditanya gambarnya apa sih menurut dia gitu, misalnya ini kayaknya menjenguk deh kak gitu. Nah, kalau misal nanti ada beberapa pertanyaan mirip-mirip sebenarnya sama pertanyaan empati, tetapi ini lebih ke konteks gambar yang ada di sini. Jadi di sini misalkan ada gambar di sini menjenguk teman. Ini gambar apa ya adik-adik, nantinya akan ditanya misalnya menjenguk teman kak, kalau misalkan rindu sakit Andi ini harus seperti apa ya menjenguknya kak, di rumah misalkan atau di rumah sakit kalau misalnya penyakitnya parah. Nah, terus di kolom ketiga itu sama saja sebenarnya untuk gambar-gambar ini, nanti anak akan menebak dan diberi pertanyaan. Di sini gambarnya ini ada anak yang sedih karena orang tuanya sakit misalkan. Nah, dia berempati untuk menghiburnya gitu, untuk menghibur dan mendengarkan cerita yang diceritakan oleh si anak ini. Nah, keempat ini ada gambar di mana anak takut disuntik. Nanti seperti yang tadi dijelaskan, ya misalkan anak menyemangati kayak jangan takut suntik, ini kan demi kebaikanmu, demi kesembuhanmu gitu, nggak sakit kok, seperti itu. Mungkin nanti ditanyakan misalkan apa yang harus kamu lakukan jika temanmu terlihat sangat ketakutan saat disuntik gitu. Nah, di sini ada di kotak selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Di kotak 5 ini ada gambar anak kecil membuka pintu, yang dimana nanti pada saat dia di rumah sakit atau emang diperbolehkan untuk masuk ke ruangan rumah sakit, anak akan peka terhadap sekitar. Misalkan di sini sengaja dikasih gambar anak di membukakan pintu karena nanti perawat pasti banyak ya barang bawaannya. Mungkin di situ saya nanti nanya, misalkan nanya suatu contoh, misalkan suatu pertanyaan kayak misalkan perawatnya kesusahan nih, dia sudah bawa troli yang isinya makanan pasien dan membawa barang-barang yang lainnya. Saat membuka pintu, suster atau perawat terlihat kesulitan, apa yang harus dilakukan oleh anak gitu. Oke, di sini ada ambil kartu tindakan baik, yang dimana nanti tindakan baiknya itu menirukan beberapa tindakan yang ada di kartu ini. Misalkan kamu membantu seorang kakek masuk ke ruang tunggu, atau mungkin kamu berbagi mainan dengan anak lain di ruang tunggu gitu. Nah, di situ 7 di sini ada kotak yang dimana membagi makanan di gambarnya ini ya kan. Misalkan saat menunggu mungkin terburu-buru dan tidak sempat untuk membeli makanan, dan dia melihat temannya ini kelaparan gitu. Jadi dia saling berbagi makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di sini ada babak bonus, yang dimana nanti sebagai hiburan saja gitu. Jadi anak misalkan tantang untuk mendapatkan kolom ini, karena di sini ada babak bonus yang dimana nanti anak dikasih kesempatan untuk melempar dadu kembali. Nah, di sini juga ada kotak selanjutnya. Di sini ada gambar em, orang disabilitas atau buta dibantu oleh anak gitu ya. Jadi misalkan nanti saya menanyakan sesuatu pertanyaan, misalkan ada orang disabilitas atau buta, dia tidak bisa melihat, tapi dia saat kamu lewat di depannya di rumah sakit, dia kesulitan untuk mencari suatu ruangan dan kamu menuntunnya untuk sampai
ke ruangan yang dimaksud, atau dia menuntun anak bisa menuntun anak orang disabilitas ini ke suster agar diarahkan kembali gitu kan. Terus habis itu di kotak selanjutnya ini ada ambil kartu pertanyaan empati, yang dimana kartu nanti isinya juga sama seperti yang sebelumnya, beberapa pertanyaan empati. Di sini juga ada gambar, next selanjutnya ini ada gambar mendoakan teman. Ini juga termasuk empati karena kita peka terhadap perasaan orang lain yang sedang sakit, jadi kita membantu mendoakannya. Nah terus habis itu di sini memberi pelukan. Jadi misalkan di rumah sakit kita melihat teman yang lain itu merasa terpuruk gitu karena dia sakit gitu, jadi dia memberi hiburan seperti memberi pelukan. Dan di kota selanjutnya ini ada kakek-kakek yang sedang dibantu oleh dua anak. Jadi di sini nanti saya menanyakan menanyakan pertanyaan tentang misalkan kamu melihat di rumah sakit ada kakek-kakek yang kesusahan membawa barang uh, untuk misalkan keluarganya yang sakit gitu, membawa makanan kah, membawa barang kah gitu, apa yang harus kamu lakukan? Nanti di situ anak akan jawab, nanti aku bantuin kah bawa barangnya atau gimana gitu. Nah selanjutnya ini ada ambil kartu tindakan baik, sama seperti sebelumnya, itu kartunya juga berisikan beberapa tindakan baik yang harus dilakukan oleh anak. Nanti setelah dilakukan, anak akan mendapatkan mendapatkan uang sebesar 20, atau bisa tergantung gurunya yang memberikan kepada anak. Nah, di sini ada gambar ibu hamil, dan nanti saya tanya atau memberikan beberapa contoh seperti misalkan dia sudah mendapatkan tempat duduk, tetapi dia juga sakit, misalkan sakitnya itu kakinya cedera gitu, jadi dia diharuskan untuk duduk. Nah di sampingnya itu ada ibu hamil yang berdiri terus menerus, jadi tidak dapat tempat duduk. Apa yang harus anak lakukan? Itu saya menanyakan itu kepada anak untuk bagian sini. Nah setelah itu di sini ada kotak finish, yang dimana itu akhir dari permainan. Begitu untuk penjelasan per kotak mengenai monopoli Rusama ini. Nah selanjutnya, sebelumnya itu ada pengenalan materi. Sebelum monopoli masuk, kita akan mengenalkan melalui media Buktar. Ini Buktar saya yang lama, mungkin nanti saya akan tunjukkan media Buktar yang sudah saya revisi, yang dimana itu sesuai dengan arahan Prof. Yuli dan Bu Cetul. Nanti di sebelah sini, 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 sini. Oke. Untuk isi buku pintarnya itu terdapat beberapa pengertian. Yang pertama itu ada pengertian dari rumah sakit, nanti kita jelaskan terlebih dahulu. Tema pembelajaran kita, misalkan kita mau menjelaskan tema kita kan hari ini rumah sakit. Nah, nanti kita akan menjelaskan rumah sakit itu apa, rumah sakit itu tempat untuk apa gitu, dan untuk siapa. Setelah itu kita akan membahas tentang profesi, yang dimana profesi yang ada di rumah sakit. Kita menjelaskan mulai dari tugas dokter, perawat, suster, resepsionis, petugas kebersihan, satpam, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita akan membahas materi intinya, yaitu empati sikap empati yang ada di dalam rumah sakit, yang harus kita timbulkan di rumah sakit. Itu seperti misalkan menjenguk teman gitu, mendengarkan teman yang sedang merasa kesulitan atau sedih gitu, atau enggak berbagi makanan, berbagi mainan, membantu orang yang sudah tua, membantu orang yang disabilitas, seperti tadi kotak-kotak yang ada di monopoli Rusamah tadi gitu. Setelah itu sudah kita penutupan untuk buktarnya, lalu kita dilanjutkan untuk permainan monopoli Rusama, yang dimananya nanti di dalam buku buktarnya itu juga terdapat instruction cara bermainnya. Nanti di sini ada instruction juga lagi, terus ada persiapan permainannya. Persiapan permainan ini merupakan isinya itu ada pion-pion yang nantinya akan digunakan untuk kita bermain ini ya. Ini ada perawat, ini ada dokter, ini ada perawat lagi, ini juga ada resepsionis ya, bukan, perawat, ada resepsionis. Nah selain itu permainannya juga ada uang monopoli. Uang monopoli ini terbuat dari kertas dan perinan. Jadi kertas perinan nanti dilapisi oleh kertas buku gambar gitu agar terlihat tebal dan tidak tipis. Karena kalau tipis gampang mudah sobek, karena yang dimainkan itu oleh anak usia dini gitu. Nah di sini ada pion. Pion ini juga sama terbuat dari perinan,
yang didesain oleh Canva, nanti di print lalu dilapisi dengan buku gambar dan dipotong sesuai polanya. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa kartu sama, dibuatnya juga di Canva, dan lalu dilapisi dengan lakban putih, lakban bening agar terlihat seperti laminating. Ini juga sama kartu tindakan baik, kartu empati. Setelah itu ada dadu. Dadu ini juga sama, terbuat dari kertas. Dalamnya ini isi potongan-potongan kertas agar tidak terlalu kosong, jadi gampang saat dilemparkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bahan. Untuk ini juga sama, didesain dengan Canva, lalu dicetak menggunakan kertas art karton dengan ukuran A3+, yang dimana ukurannya ini sudah sesuai dengan revisi. Oke, dan kotak-kotaknya juga sudah direvisi. Oke, sekian, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Yuli dan Bu Catur dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aulina Samsi Siregar dengan nomor NIM 11056222122. Di sini izinkan saya untuk melakukan praktek turun ke anak atau mengajar untuk uji coba tes media dari Monopoli Bersama Rumah Sakit Ramah, yang dimana nantinya akan saya bawakan dengan media pembuka, yaitu namanya Buktan, buku pintar, yang dimana sebagai pengantaran media pengantar untuk materi awal sebelum memperkenalkan Monopoli Bersama ini. Sekian, terima kasih yang itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik, selamat sore. Waalaikumsalam, sore, Kak. Oke, apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oke, di sini kita akan belajar tentang rumah sakit dan empati. Jadi di sini kakak akan membawakan materi tentang empati dan rumah sakit ya adik-adik. Di sini kakak punya media, buku pintar, Monopoli Bersama, dadu dan pion-pion dan duit. Dan tadi kartu perintahnya ya adik-adik. Di sini kakak juga ada kartu perintah dan kartu tindakan. Nah, di sini kita akan pengenalan materi dulu nih. Di sini kakak punya buku pintar dan di mana isinya itu ada pengertian rumah sakit. Di sini adik-adik yang sudah pernah ke rumah sakit. Sudah Ngapain tuh? menjenguk saudara. Menjenguk saudara. Iya, betul. Jadi adik-adik ada yang tahu nggak ya rumah sakit itu apa sih? Rumah sakit tempat orang sakit untuk berobat. Betul. Jadi rumah sakit itu tempat di mana orang-orang yang sakit pergi untuk mendapatkan bantuan agar cepat sembuh. Betul. Nah, karena adik-adik sudah paham tentang rumah sakit, kita akan membahas selanjutnya tentang profesi. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak ya profesi yang ada di rumah sakit? Itu ada apa aja? Bidan, dokter, suster, OB. Oh, bukan OB, cleaning service atau petugas kebersihan. Terus biasanya di tempat-tempat ada ini nggak sih, penjaga keamanan gitu, apa namanya? Satpam, betul. Terus habis itu ada apa lagi yang ngasih obat itu? Resepsionis. Bukan, iya boleh. Resepsionis itu bagian pendaftaran. Kalau yang ngasih obat itu apa? Apoteker. Jadi misalkan apoteker ini bekerja untuk mengasih obat sesuai dengan resep dokter. Betul. Jadi tadi ada apa aja profesinya? Bidan, dokter, suster, cleaning service, satpam, resepsionis. Udah tadi? Apoteker. Apoteker. Betul, dah. Apoteker. Nah, kalau adik-adik sudah paham tentang apa itu rumah sakit, apa itu empati. Nah, empati belum ya? Apa itu profesi yang ada di rumah sakit, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Nah, di sini ada materi selanjutnya yaitu tentang empati. Kira-kira adik-adik ada yang sudah tahu belum ya empati itu apa? Cara memahami perasaan orang lain. Betul. Jadi empati itu cara kita merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ketika seseorang itu sedih, senang ataupun membutuhkan bantuan, kita bisa menunjukkan empati dengan mendengarkan, membantu, atau sekedar memberikan senyuman. Betul. Jadi dengan empati itu kita akan membuat orang lain merasa lebih baik atau merasakan dia tidak sendirian. Oke, jadi karena adik-adik sudah paham tentang empati itu apa, kita akan masuk ke permainan selanjutnya nih. Ada namanya Monopoli Bersama, atau kita bisa perpanjang namanya itu Monopoli Rumah Sakit Ramah. Nah, kira-kira adik-adik mau pilih pion yang mana? Aku mau yang ini aja deh. Yang mana? Ini. Kamu ini. Tuh, letak di sini ya.
Nah, di sini kakak ada punya dadu, punya kartu pertanyaan tindakan baik dan kartu pertanyaan empati. Nah, di sini juga ada duit. Nanti kakak akan kasih kamu em, segini dulu, gini ya. Nanti pemain yang banyak uangnya akan menjadi juara satu dan yang mencapai finish itu menjadi juara dua. Paham? Paham. Jadi nanti siapapun yang mencapai finish tapi duitnya itu sedikit itu tidak jadi pemenang kedua. Jadi yang uangnya banyak jadi pemenang pertama. Nah, di sini ada dadu. Kalian boleh slip. Oke. Rindu dulu ya. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Betul. Di sini ada gambar apa ya Rindu kira-kira? Ada ini Menyemangati. apa nih? Ini apa? Suntik. Ini orang ketakutan. Orang ketakutan. Jadi apa? Orang yang takut disuntik. Nah, kalau kamu misalkan ngelihat teman kamu Andini takut disuntik, apa yang harus kamu lakukan? Menyemangati ya. Seperti? Semangat ya, Din, nggak sakit kok. Ya, betul. Oke. Selanjutnya Andini. Empat, tiga, 4. satu, dua, tiga, Oke. Apa tuh Andini? Tadi apa yang dijelasin sama Rindu? Ini apa gambar apa? empat. Ini dong. Terus lanjutan. Iya, terus sebelahnya. Orang yang ketakutan. Nah, jadi kalau kamu ngelihat teman kamu yang ketakutan pas lagi suntik, kamu harus ngapain? Kalau menyemangati, menyemangati. Seperti Seperti semangat ya. ini nggak sakit Semangat ya, ini kok. nggak sakit kok. Ini kesembuhan kamu, betul. Selanjutnya, Rindu 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di sini ada ambil kartu pertanyaan empati. Nanti Rindu boleh ini membaca. Aku aja yang baca deh. Aku aja yang baca. Nih, Rindu dapat kartu ini. Apa yang Rindu bisa lakukan jika melihat teman Rindu kesakitan? Membantu bawa ke rumah sakit. Ya, betul. Betul. Nih. Oke, selanjutnya Andini. 1. Nah, itu ada gambar apa ya Andini? Anak yang membantu. Yang membuka pintu. Jadi di sini ada gambar anak yang membukakan pintu. Misalkan kakak mau nanya nih, misalkan ada perawat yang kesusahan membawa barang. Nih, dia kan jadinya tidak bisa membuka pintunya. Apa yang harus Andini lakukan? Membantu membukakan pintunya. Ya, betul. Andini. Oke, selanjutnya Rindu. 3. Satu, dua, tiga. Oke, betul. Ini apa gambarnya ya? Andini, Rindu. Gambar kakek-kakek yang sedang kesulitan membawa barang. Nah, kalau misalkan di rumah sakit ada kakek-kakek yang membawa barang banyak sekali, Rindu harus seperti apa? Membantu membawa barangnya. Ya, agar tidak kesulitan membawanya. Ya, betul. Oke, selanjutnya gini. 4. Oke, di sini ada gambar apa ya Andini? Ada bapak-bapak yang membantu orang yang tidak bisa berjalan. Berjalan ya. Jadi di sini itu kita kalau misalkan menemui orang disabilitas, kita sebut aja ini namanya disabilitas atau orang yang tidak bisa melihat. Disabilitas itu banyak sekali macamnya. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak kakinya cuma punya satu, tidak bisa jalan, terus ada yang apalagi tangannya juga buntung ya, kepotong hilang gitu kan. Terus apalagi disabilitas ada orang yang Tidak bisa mendengar. iya itu kita harus bantu dimanapun itu kita harus membantunya. Oke. Selanjutnya tadi siapa yang terakhir Andini ya? Iya. Sekarang Rindu. 1. Ambil kartu pertanyaan empati. Nah, di sini kakak mau kasih nih, bagaimana perasaan kamu jika kamu harus menunggu lama di rumah sakit? Menunggunya atau kamu harus marah-marah ke suster, kenapa ini lama banget antriannya? Menunggunya itu merupakan sikap baik yang harus kita lakukan ya adik-adik. Jadi kalau antriannya lama, mungkin di bagian dari dokternya itu mungkin memang ada kendala, jadi kita harus mengantri lama dan harus menunggu, jadi kita tidak boleh marah-marah ya. Jadi kalau misalnya antrian lama kita harus seperti apa? Menunggunya. Oke, paham ya? Oh iya, tadi Andini ya lupa ini. Oke, selanjutnya Andini. 6. Nah, di sini ada gambar apa ya Andini? Itu ada ibu hamil. Nah, kalau Andini sedang mengantri nih, tapi Andini udah dapat bangku dan ibu hamilnya belum dapat bangku.
bangkunya penuh. Pokoknya Andini duduk tapi bangkunya penuh, yang lain sudah terisi. Dan posisi Andini itu kakinya sedang sakit, dan melihat ibu hamil berdiri lama di samping kamu. Apa yang harus Andini lakukan? Memberi tempat duduk. Kan Andini kakinya sakit, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, biar dia nggak kecapean ya. Ya betul. Jadi itu adalah bentuk dari sikap empati. Jadi kita emang harus mengalah dengan ibu hamil karena kan dia berat ya bawa dede bayi gitu. Kalau kita kan masih bisa berdiri dan tidak membawa beban apa-apa gitu. Oke? Paham? Selanjutnya 5. Nggak bisa. Ayo, bisa harus sampai jam 2. Andini enggak. Oke, permainan selesai dan kita hitung duit masing-masing. 231. Mana? 231. 630. Oke, jadi pemenangnya adalah Andini. Oke, boleh duitnya diminta? Oke, boleh dong. Biar kita cepat selesai. Jadi di sini karena kita sudah selesai dan finish ya adik-adik. Semoga kalian paham dengan materinya nih. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, kakak mau tanya sebelum kita akhiri permainan kali ini, adik-adik ada yang masih ingat tadi kita belajar apa ya? Ingat. Apa tuh? Apa kita belajar apa tadi? Yang pertama-tama itu loh, buku loh. Buku pintar. Buku pintar tuh ada isi materinya apa aja ya adik-adik? Tentang rumah sakit. Iya, betul. Tentang empati. Iya, tadi rumah sakit itu apa ya? Tempat untuk orang berobat. Tempat untuk orang sakit Untuk untuk sembuh. Ya, betul. Jadi rumah sakit itu tempat di mana orang sakit itu datang untuk meminta bantuan untuk sembuh. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di rumah sakit kita ketemu siapa aja ya? dokter, bidan, bidan, cleaning cleaning service, service, satpam, terus resepsionis, terus apa? apoteker. Nah, aku mau nanya seputar itu ya. Kalau apoteker tadi itu dia tugasnya ngapain? Memberikan obat dari resep dokter. Resep dokter. Kalau resepsionis itu beda lagi. Resepsionis itu tadi apa? Pendaftaran. Jadi kita sebelum masuk ke ruangan kita harus mendaftarkan identitas diri kita dulu, oke? Paham? Terus dokter itu apa ya? Dokter itu tugasnya ngapain? Memeriksa orang yang sakit. Betul. Terus suster itu tugasnya apa? Membantu dokter untuk memeriksa pasien. Betul, karena adik-adik sudah paham ya. Selanjutnya, materi selanjutnya nih. Tadi kita kan sudah membahas rumah sakit, profesinya. Selanjutnya itu ada materi empati. Tadi empati teman-teman udah paham nih. Seperti apa ya empati itu apa? Cara kita. Bukan. Ini dadunya. Kita empati nih. Empati tadi apa? Cara kita memahami dan perasaan orang lain. Seperti apa sih contohnya tadi? menjenguk teman. Menjenguk teman. Karena kita temanya rumah sakit ya. Jadi empati yang harus kita timbulkan itu saat kita di rumah sakit. Nah, sikap yang harus kita timbulkan seperti apa tadi yang kita udah pelajari? Mendoakan teman. Mendoakan teman, Memberikan makanan. memberi makanan, saling berbagi ya. Membantu suster membukakan pintu. Betul. Apalagi? Menyemangati temannya Yang sedang disuntik ketakutan. Betul. Terus mengasih tempat tidur kepada orang yang hamil. ibu hamil. Ya, Bantu betul. orang yang membantu berjalan Membantu orang yang kesulitan. untuk berjalan. Nah, seperti orang disabilitas. Betul. Terus apa lagi? Terus Ini apa nih? membantu kakek-kakek Membawakan barangnya. Terus apa lagi nih tadi? menjenguk temannya. Oke. Karena adik-adik sudah paham apa yang sudah kakak sampaikan, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk bermain kali ini. Kakak harap materinya adik-adik paham tentang materinya. Paham? Paham ya? Paham ya? Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya adik-adik untuk bermain kali ini. Sama-sama kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.